Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa kembali di video kali ini yang akan membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Ayo kita lanjut aja. Wujud zat itu secara umum yang kita ketahui ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Meskipun sebenarnya ada yang keempat, plasma, yaitu gas yang dipanaskan sampai dia terionisasi atau kehilangan elektronnya sebagian. Nah, teman-teman, untuk wujud zat padat dan cair dan gas akan kita bandingkan. Pertama, menurut bentuk susunan antara partikelnya, lalu pergerakannya, jarak antar partikel, dan terakhir gaya tarik antar partikelnya. Baik, yang pertama tentang bentuk susunan antar partikelnya. Pada zat padat, susunan antar partikelnya itu penuh sekali dan juga teratur seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Sering disebut juga ini dengan bentuk kristal. Selanjutnya pada zat cair, susunan partikelnya itu ya kurang teratur, tapi masih berdekatan antara satu partikel dengan partikel yang lain. Cuma memang tidak teratur seperti padat. Dan terakhir, susunan partikel zat gas. Nah, kalau yang ini tidak teratur sama sekali dan posisi mereka berjauhan. Nah, teman-teman semua, karena gas itu posisi partikelnya sangat berjauhan, ini yang membuat mereka dapat bergerak dengan bebas. Selain mereka bergerak bebas, mereka juga dapat bisa bergerak sangat cepat gitu ya, karena memang tidak ada banyak partikel yang mengisi ruang itu, banyak ruang yang kosong. Nah, ini mirip seperti partikel zat cair. Mereka bisa bergerak, meluncur, melewati partikel-partikel yang lain dengan cukup cepat. Tetapi jarak antar partikelnya memang meski berdekatan, tapi tidak sejauh gas. Ya lebih jauh dari zat padat, tapi tidak sejauh gas. Dan untuk zat padat, hampir tidak ada jarak antar partikelnya. Jadi hanya sedikit saja ruang yang tersisa di antara partikel zat padat. Jadi bagaimana dong mereka bergeraknya? Ya mereka tidak bisa berpindah tempat seperti zat cair dan juga gas, tapi mereka bisa bergetar ya. Mereka bisa bergetar ke sumbu Z, ke sumbu X, atau ke sumbu Y ya. Bergetar ke atas, ke bawah, kanan, kiri, depan, atau belakang. Dan terakhir, gaya tarik antar partikel ini yang menyebabkan zat padat itu tidak bisa bergerak dengan berpindah tempat, tapi hanya bergetar saja. Karena jaraknya itu tuh sangat berdekatan, ruang antar partikel padat itu sangat sedikit. Diakibatkan apa sih? Ya diakibatkan karena gaya tarik antar partikelnya yang luar biasa kuat. Ya, gaya tarik antar partikelnya yang luar biasa kuat. Apakah zat cair memiliki besar gaya antar partikel yang sama kuat? Tentu tidak, karena dia ada jarak antara partikelnya dan bisa bergerak lebih bebas. Tapi masih ada gaya tarik antar partikelnya meskipun tidak sekuat zat padat. Dan yang sangat lemah itu tuh adalah partikel gas ya, yang membuat jarak antar partikelnya berjauhan dan mereka bisa bergerak bebas sekali. Nah teman-teman, ini contoh dari zat padat, cair, dan juga gas, air raksa ya, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut mercury. Ini kalau suhunya dingin ya dia akan berbentuk padat, tapi kalau di suhu ruangan ya kayak 20 derajat, 30 itu tuh akan berbentuk cair. Ini yang biasa kita temui mercury. Dia cair tapi dia logam. Nah, mercury jika diuapkan, dipanaskan, dia akan berubah menjadi uap yang akan sangat berbahaya jika dihirup ya. Nah, salah satu sifat dari zat ini adalah difusi, teman-teman semua.
Difusi itu secara singkat menyebar, ya, berpindah tempat. Apa yang berpindahnya? Partikel. Dari mana? Dari yang konsentrasinya itu tuh tinggi ke yang konsentrasinya itu tuh rendah, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih, ya. Bau masakan, ya. Kalau ibu kalian atau nenek kalian, tante kalian masak dari dapur di belakang, bisa sampai tercium ke depan, gitu ya. Ini terjadi karena ada difusi, konsentrasi bau masakan di dapur menyebar ke seluruh ruangan sampai dia terdistribusi dengan merata. Begitupun kalau terjadi kentut atau ada yang kausakinya bau di kelas, ya, semua baunya itu akan menyebar ke seluruh sisi ruangan. Begitupun kalau kita pakai pengharum ruangan seperti di gambar, dan juga dupa yang biasa dipakai di kegiatan spiritual, gitu ya. Nah, teman-teman, di air juga terjadi yang seperti ini. Contoh, saat kamu memasukkan tinta ke dalam air, tinta yang tadinya setetes akan menyebar ke seluruh bagian air. Begitupun kalau kalian memasukkan pewarna makanan. Dan ini juga terjadi saat kalian memasukkan adem sari atau enervonse, ya, yang akan langsung berbes, gitu ya. Dan semua zat yang jadi komposisinya adem sari atau enervonse ini akan menyebar ke seluruh bagian air. Kalau di zat padat gimana? Nah, ini biasanya terjadi pada campuran logam yang kita sebut dengan alloy. Nah, alloy ini akan saling, saat mereka menempel dicampurkan, memang mereka tuh seimbang. Contoh ini tembaga di kanan, nikel di kiri. Tapi lama-kelamaan dengan suhu yang panas, mereka akan saling bercampuran pada zona transisi ini, ya. Mereka akan saling bercampuran sehingga di zona ini akan ada difusi zat padat. Nah, baik teman-teman semua, untuk sekarang videonya dicukupkan saja. Selanjutnya, untuk materi perubahan wujud dan zat akan lanjut ke video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.